Podcast apa Pak? Baku Dapa. Dapa. Cus. ASETI, Asosiasi Seniman Tari Indonesia, itu sudah berdiri sejak tahun 2017 Pak. Kemarin kita baru selesai membuat peta okupasi nasional bidang tari. Musik itu politik bersama orang hebat di samping saya, Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, seorang aktor, dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Baku Dapa ulang dengan saya, Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin di podcast Baku Dapa di channel YouTube Musik Itu Politik. Kali ini tamu saya dari subsektor tari dalam ekonomi kreatif, itu disebut subsektor seni pertunjukan, yaitu Mbak Agustina Rohyanti, Ketua Umum Asosiasi Seniman Tari atau dikenal juga dengan ASETI, dan kemudian Jeffrey Andi Usman, Sekjen ASETI yang juga seorang koreografer. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Baku Dapa. Ini podcast memang khusus untuk ekonomi kreatif, seni, terus kemudian politik kebudayaan, etnomusikologi, dan komposisi. Kebetulan gue orang etnomusikolog dan komposisi. Agak-agak mirip-mirip lah gitu. Ya, gue pengalamannya juga pernah bikin musik-musik tari juga pernah bikin dulu. Oke, kita mulai dari Mbak Agustina ya, sebagai Ketua Umum ASETI, Asosiasi Seniman Tari. Boleh cerita dulu nggak, ASETI itu apa, terus kegiatannya seperti apa, sudah berdiri sejak kapan, dan sudah berada di mana saja? Iya. Terima kasih Pak Amin. Kita jumpa ya Pak di podcast apa Pak? Baku Dapa. Cus. Kalau orang timur tuh Baku Dapa bertemu. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Amin atas bincang-bincangnya. Kami senang bisa hadir di sini ya. ASETI, Asosiasi Seniman Tari Indonesia, itu sudah berdiri sejak tahun 2017 Pak. Wah, berarti udah berapa tahun tuh? Hampir 7 tahun ya, hampir 7 tahun gitu. Ketika itu kami berdiri karena memang sampai dengan tahun 2017 itu belum ada satu wadah yang nasional gitu, yang isinya berupa teman-teman yang memang bergiat di bidang tari gitu. Jadi kami adalah asosiasi tari yang pertama. Saya kira pertama ya. Dan pertama, dan tampaknya masih jadi yang satu-satunya sampai dengan mungkin karena seniman tari nggak suka organisasi. Betul Pak. Betul Pak. Itu salah satu. Nggak suka manajemen. Iya. Jadi memang sampai dengan saat ini kami pun masih terus melakukan sosialisasi, karena salah satunya itu kami sebetulnya juga ingin ya mematahkan stigma bahwa seniman tari itu nggak bisa berserikat, tapi ternyata ada. Karena kami sampai dengan sekarang itu 2017 sampai 2020 7 tahun. Iya, hampir 7 tahun. Dewan daerah kami saat ini itu sudah ada di 23, baik itu dewan daerah maupun dewan cabang, yang memang semuanya itu terkoneksi dengan stakeholder masing-masing. Jadi tidak terpusat di DPP, di Dewan Pusat, tapi mereka terkoneksi. Sehingga harapan kami nanti ke depan itu teman-teman di daerah ini dapat mandiri masing-masing gitu, Pak Amin gitu. Ya, arah perjuangan kami seperti banyak asosiasi-asosiasi yang lain ya. Kami ingin bahwa bagaimana bidang tari itu dapat menjadi setara dan dengan profesi lain, Pak Amin. Kami ingin menunjukkan bahwa
tari itu juga sama setaranya profesinya dengan profesi dokter, profesi Penari. pilot gitu ya, profesi yang lain lah yang Iya. memang sudah diakui gitu. Jadi kami itu bukan hanya sekedar aksesoris yang hanya dipanggil di panggung, dibayar selesai. Tidak demikian Pak Amin gitu. Itu apa namanya, cita-citanya nggak gitu ya? Cita-citanya tidak seperti itu. Gitu. Tempelan apa namanya, tempelan seremoni. Jadi kami itu bukan sekedar aksesoris gitu. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang kawan-kawan kami terus bertambah, lalu member kami, anggota kami sampai saat ini sudah hampir 1.000 Pak yang terdata 1.000 orang ya. yang terdata di beberapa dewan-dewan daerah Dewan-dewan masing. yang ada. Betul. Daerahnya di mana aja? Ada jadi Nanti kalau mungkin Pak Sekjen bisa Iya. bisa apa lebih ini lagi. Soalnya kalau yang detail biasanya Sekjen memang. Ketua yang mikirin yang besar-besar dan yang berat-berat. termasuk saat ini kami juga lagi memperjuangkan Hari Tari Indonesia Pak Amin. Hari Tari Iya, Indonesia. kan Hati namanya. Iya, hati. Wah, itu menyentuh hati itu. Iya. Sekali lagi, kalau film punya Hari Film Nasional, Hari Film Nasional, musik punya Hari Musik, Musik Nasional, Nasional, wayang juga punya, Hari tari Wayang juga Nasional, ada. tari juga. Tari Sudah juga. sudah ditentukan. Kami saat ini sedang dalam taraf konsolidasi, tapi penggaungan tentang cita-cita ini sudah terdengar sampai mana-mana Pak. Karena setiap tahun tuh kan kita selalu selebrasi Hari Tari Dunia. Hari Tari Dunia itu kapan? 29 April. 29 April. Iya. Yang mau Hari Tari Nasional? Hari Tari Nasional ada beberapa opsi. Heeh. Salah satunya 24 November itu adalah penetapan UNESCO untuk Tari Saman. Oh, jadi momentum itu yang mau Iya, dijadikan. ada usulan seperti itu. 24 November. Lalu Oke. ada juga tanggal 26 April 1961 itu Presiden Soekarno ketika itu melalui TAP MPR tahun 1960 itu menyatakan bahwa pembangunan nasional, pembangunan Indonesia itu dapat dilakukan melalui perwujudan-perwujudan atau bentuk-bentuk kepariwisataan. Jadi waktu itu tahun 1961 itu pertama kali Ramayana itu ditampilkan. Itu semua datang Pak dari luar gitu. Sampai Charlie Chaplin tuh nonton. Jadi 26 April tahun 1961 itu adalah hari pertama di mana Indonesia gitu menunjukkan kepada dunia bahwa kita punya seni pertunjukan besar yang bentuknya Ramayana. Dan itu ada Pak TAP MPR-nya. Jadi ada 3 opsi yang akan yang diperjuangkan, yang diusulkan. Nah, itu mau mengusulkannya kemana? Kami saat ini sedang menggalang dulu gitu kan. Jadi supaya kita betul-betul solid dan betul-betul masif. Nanti setelah itu mungkin ada beberapa dokumen-dokumen dan memang penetapan itu kan harus presiden ya Pak ya. Iya. Jadi arahnya memang Arahnya ke sana. Arahnya ya? ke sana. Jadi mungkin bisa melalui Kementerian Kebudayaan atau Kementerian Ekonomi Kreatif usulannya. Bisa. Atau ke DPR. Harus berbarengan kayaknya Harus Pak. berbarengan Harus ya, berbarengan karena itu kan mungkin. memang presiden ya, kepres ya. Gitu. Saya berteman baik dengan ya tentu saja dengan Menteri Ekonomi Kreatif yang baru Teuku Rifki Harsha dan Ibu Irene Umar Wakil Menteri, dan juga berteman baik dengan kalau itu bos tadi ya, kalau yang itu berteman baik dengan Pak Fadlizon dan Mas Giring. Mungkin kalau seandainya ketemu, semalam ketemu di Indonesia Music Awards, tapi memang semuanya bicara musik kemarin semalam. Nah, mungkin suatu saat akan saya sampaikan, oh kemarin ada pertemuan dengan budaya, ngopi pagi Pak Menteri dengan itu ada kesana? Ada, tapi karena itu kan terlalu banyak, jadi kami tidak punya kesempatan untuk menyampaikan itu. Gitu. Tapi ada Hari Tari Nasional sempat terungkap? Belum, Hari Tari Nasional belum sempat, Hari Tari Indonesia kita belum sempat mengungkap. Kalau saya sih akan mengusulkan, terutama di direktorat yang akan saya pimpin nanti itu, mungkin lebih pada fokus pada pertemuan-pertemuan itu mungkin lebih fokus ya. Iya, jadi misalnya fokus membahas masalah ini, betul, masalah ini, Pak. sehingga kemudian tari musik sendiri, agar kemudian bisa langsung ketahuan di mana letak masalahnya di mana, dan ini
jalan keluarnya gimana. Betul, Baik, Pak Amin. Ibu Ketua, saya boleh beralih ke Ya. Pak Sekjen dulu. Pak Sekjen, tadi kan ini podcast apa adanya Pak Sekjen. Jadi modalnya Baku dapat, ya. Modalnya tuh cuman mikrofon 2 tambah apa namanya boya tambah iPhone 15 Pro, tetapi semangatnya yang besar. Ya. Jadi kalau ada pembaca musik itu politik merasa bahwa program ini konten ini berguna, tolong di like, subscribe dan bisa di share kemana-mana agar konten yang khusus mengenai ekonomi kreatif dan seni dan politik kebudayaan bisa langgeng. Nah, Pak Sekjen, tadi kan pertanyaan saya mengenai daerah-daerah yang ada asetinya ya. Udah berapa daerah dan itu di mana saja? Ya, kita semuanya hampir 23 di Dewan Daerah dan ada DPC juga. DPC juga cabang. Dan itu ada di Aceh, Takengon sampai ke Papua, Jayapura, dan ada banyak-banyak daerah lagi yang seperti di Sumatera Utara, Sumatera Barat, ada di Riau Kepulauan, ada Sulawesi Utara juga, ada Sulawesi Selatan. Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Ya, daerah gua juga malah nggak ada ya. Ya, tempat Pak Amin nih harus apa? Di sana ada Iin Ainar Lawide, terus ada siapa lagi tuh? Ada Zulkifli Pagesa, ada beberapa koreografer yang gue lupa. Oke, jadi ada 23 ya daerah ya. Ya lumayan. Provinsinya berapa? Ya 23 itu provinsi, Pak. Oh, 23 provinsi. Dalam satu provinsi bisa aja dalam beberapa kabupaten. DPC lagi. DPC lagi. Kayak di Medan itu ada di Langkat, ada di itu ya. Asahan ada 6 tebing tinggi. Mereka berbentuk organisasi juga atau semacam hanya PIC atau semacam kontak person? Organisasi juga Pak. Mereka malah mereka terkait dengan ininya stakeholder masing-masing ya di daerah dengan Pemda ya. Mereka sudah punya ini sendiri, kerjaan, jaringan segala macam, dan kita maunya memang daerah-daerah ini tumbuh sendirilah. Kita hanya membantu aja, kita sebagai di pusat itu juga bagaimana seniman-seniman daerah juga hadir sendiri, muncul sendiri, dan mereka juga bisa eksis gitu. Dan kita di daerah di pusat ini niatnya memang untuk itu, bukan untuk mendominasi ya, tapi untuk berbagi gitu. Intinya itu Pak. Oke, legalnya gimana? Apakah satu yayasan Aseti ini berbentuk apa? Yayasan kah atau apa? Kita kan komunitas ya Pak, kita ke perkumpulan yayasan kan kita nirlaba, kita juga tidak terlalu ribet ya. Jadi masing-masing daerah, jadi satu aja Pak, satu legalitasnya tetap di satu gitu. Tapi legalitas hukumnya ada? Ada. Apa dia berbentuk apa? Perkumpulan. Ya. Ada notarisnya atau pokoknya ada? Ada notarisnya. Nah ini yang penting guys. Ini terutama para pelaku seni pertunjukan ya, seni pertunjukan dan karena berdasarkan data legalitas dari seni pertunjukan, bukan cuma seni pertunjukan sih, banyak. Kita tuh belum terlalu aware dengan masalah legalitas organisasi seni ya atau produk kreatif ya, subsektor ini jadi masalah. Mengapa? Karena kalau seandainya kemudian ada program pemerintah yang memberikan dana pendanaan, pembiayaan, itu tidak bisa ya. Itu nggak bisa, itu harus ada legalitas hukumnya. Tidak bisa individu ya Pak ya. Individu agak sulit itu kecuali agak sulit itu, apalagi misalnya kalau kita mau memberikan dana pembiayaan ya atau itu agak sulit kalau seandainya ini ya mau dibantu infrastruktur, mau dibantu akses. Nanti kita bicara mengenai program-program ke depan ya. Siap Pak. Sekarang saya bertanya dulu mengenai program atau kegiatan apa yang diaseti selama ini? Ya, kita kan sekarang lagi mendorong Hari Tari Nasional kita ini kan Hari Tari Indonesia yang dibicarakan oleh Anti tadi. Satu lagi yang daerah-daerah itu kan punya kegiatan sendiri-sendiri Pak. Mereka juga kita lagi mengumpulkan database di berapa komunitas, berapa sanggar sih yang ada di setiap daerah.
Dan masing-masing kemarin seperti di Banten mereka juga punya ikon sendiri tari apa namanya, sorry Anti, Sinokutung. Terus sekarang Bekasi juga lagi memperjuangkan bahwa Bekasi itu ikon tarinya apa, tari patriot gitu. Mereka lagi tari patriot. Ya, mereka lagi bikin, Pak. Sudah dibuat tadi. Ya, lagi dibuat dalam proses, Pak. Lagi dalam proses. Jadi belum ada di YouTube. Belum. Jadi ikon-ikon itu masing-masing daerah itu lagi merancang. Ikon tari di daerah itu. Ya, Oke. Mereka munculkan itu. Yang pemekaran ya. Yang pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah baru. Punya. Harus mencari identitas jati diri kelompoknya. Identitas. Jadi mereka mengembangkan itu. Kalau dalam politik kebudayaan ini memang persoalan. Jadi terkadang geografis politik itu kemudian juga akhirnya perlu identitas budaya sendiri. Ya. Oke. Itu aja kegiatannya, apalagi kegiatannya yang lain? Ya, kita sih lebih ke ini ya Pak ya, lebih ke ininya tidak hal-hal yang strategis lah. Kita tidak mengadakan event-event yang bentuknya itu kan udah ada ya, komunitas-komunitas yang mengadakan. Tapi intinya yang menjadi mitra pemerintah lah untuk bagaimana sih seniman itu seperti yang tadi dibilang oleh Anti, profesi tari itu sejajar lah dengan profesi lain gitu. Dan satu lagi kalau profesi tari sejajar dengan yang lain, legalitas usaha aja belum punya, gimana? Kita dorong. Bagaimana hari tari juga nantinya berdampak. Ya, kira-kira dampak hari tari itu apa kira-kira? Ya, tentunya memberi semangat. Ya, memberi semangat, dan kita juga memori kolektif bangsa gitu, Pak. Hari kebanggaan ya. Memang ini podcast kurang, tetapi dengan semangat kita tetap harusnya ada yang baik ya. Indonesia ini ya Indonesia ini sebenarnya semangat, nanti akan ada donatur yang akan bantu. Dijelaskan ini juga, persoalan kita kan sekarang mendorong okupasi, Pak. Okupasi itu apa? Okupasi. Iya, jadi kemarin kita baru selesai membuat peta okupasi nasional bidang tari. Jadi itu peta itu adalah memetakan peluang karir apa saja Pak yang ada di dunia tari. Oh yes. Iya. Dan apa aja? Itu kan kita ketemu koreografer bisa. Selama ini orang hanya tahu koreografer, paling penari. Terus? Paling guru tari. Guru tari. Padahal ada 47 peluang karir. Wih, nah ini penting. Kira-kira apa aja tuh? Termasuk di dalamnya ada kurator tari. Kurator tari. Ada analis ahli sebentar, tari. Kurator tari itu adalah yang mengkurasi tari untuk dalam, misalnya dia memilih ini untuk sebuah festival. Betul. Oke. Apa? Ada juri tari. Juri. Ya. Oh yes. Saya juga pernah jadi juri tari. Iya. Jadi ada 47 Pak. Musik tari. Iya. Ada 47 Pak gitu. Jadi kayak koreografer itu ternyata di bawahnya ada asisten koreografer. Asisten koreografer. Nah, fungsi peta okupasi nasional ini adalah bagaimana kemudian agar terjadi link and match Pak antara dunia pelatihan, pendidikan dan perguruan tinggi dan dunia industrinya. Yang selama ini belum nyambung ya. Jadi di dunia sanggar kita hanya melatih anak kecil buat nari, berlatih. Lalu dia masuk SMK pun juga tampaknya kurikulumnya sebagian besar juga mereka penyaji. Tapi di dunia pendidikan tinggi itu ada jurusan koreografi. Itu kan pembekalan di SMK-nya enggak. Lalu ketika di dunia industri dihadapkan dengan cara menjual. Perguruan tinggi seni ya, kesenian itu tidak ada gitu yang namanya business for dance gitu misalnya. Nah jadi kayak keputus gitu Pak Amin. Fungsi dari peta okupasi nasional itu mudah-mudahan diharapkan bisa menjadi sebuah dokumen panduan ya bagi semuanya gitu agar itu. Mungkin sebenarnya ada satu okupansi atau kan okupansi itu kan mungkin dari occupation ya. Yes. Ya. Ada satu itu manajer tari atau semacam yang memanajer bagaimana kemudian tari itu bisa masuk dalam industri kreatif sehingga bisnis. Mungkin itu juga satu. Ada. Di kita ada. Ada di kita juga ya. Karena gini, sekarang saya udah mulai masuk pada pertanyaan-pertanyaan saya yang berdasarkan data. Karena saya dulu kan direktur musik, film dan animasi, include seni rupa, seni pertunjukan,
fotografi, animasi, semuanya semua. MSPP Berbasis dulu ya. konten lah, berbasis konten. Ini ada data ekonomi kreatif di Indonesia untuk pengembangan yang diperlukan untuk seni pertunjukan ternyata adalah 67%, 67% itu masalahnya ada di bagaimana menjual produk dan bagaimana memasarkan produk. Itu persoalannya mencapai hampir 70%. How do you think? Jadi persoalan terbesarnya masyarakat tari atau teman-teman yang bergelut di bidang tari itu capaian hasil akhirnya itu penyaji atau pencipta, Pak. Nah, bagaimana persoalan SDM yang ditata kelola itu masih minim sekali pengelolaan, apalagi orang yang bicara tentang bisnisnya, sekolahnya pun juga nggak ada. Artinya kita harus keluar. Jadi dalam pandangan kami itu tampaknya mungkin terputusnya di situ, Pak. Jadi kita tidak punya pengetahuan atau ilmu untuk menjual produk. Kita membuat produk keren-keren, Pak. Iya, tetapi kemudian bagaimana memasarkan? How to how to sell the product. Kan itu punya ilmu, ada ilmunya gitu. Sebenarnya ada Bu beberapa perguruan tinggi di Indonesia, di Indonesia ini ada. Tapi dosennya orang teknis, bukan orang pemasaran. Iya. Itu susahnya di situ sama aja. Iya. Itu bukan di Indonesia loh ya, di luar negeri. Iya. Saya pikir itu menurut Anda itu memang benar ya? Betul. Data ini benar ya? Berarti persoalannya itu hampir 70% itu bukan pada kualitas produk, tetapi bagaimana kemudian menjualnya. Oke, sekarang saya balik lagi ke Pak Sekjen nih. Data menunjukkan bahwa 64,9% persoalan atau pengembangan yang diperlukan dalam seni pertunjukan itu adalah pendanaan untuk ide baru, pembiayaan dan pendanaan untuk ide baru. Pertanyaannya, model pembiayaan atau pendanaan apa yang dibutuhkan untuk tari? Ya, saya melihat ya bagaimana tidak hanya di karya ya Pak ya, tadi Pak Amin bilang itu bagaimana komunitas ini harus berimbang gitu. Kita juga berharap pendanaan yang diinikan tidak hanya di karya tapi bagaimana pengembangannya. Jadi pengembangan dan pemberdayaan kreativitas di setiap komunitas itu sangat penting sekali dan kita berharap dari sana itu akan muncul karya-karya yang memang layak dijual gitu. Itu sih Pak yang kalau saya lihat ya. Jadi pendanaannya itu ada pada bagaimana menjualnya? Ya, bagaimana penjualan. Oh, itu promosi, Pak. Ya. Promosi. Jadi kalau untuk berarti promosi komunitasnya dihidupkan, komunitasnya komunitas habis itu baru pengembangannya di penjualan. Ya. Promosinya juga dibantu. Terus kemudian kreasi produksinya juga dibantu. Terus inkubasinya dibantu, terus kemudian inkubasinya dibantu dan pemasarannya juga dibantu ya. Iya. Oke. Tapi kami punya program yang 5 tahun yang berjalan dan jadi pendampingannya itu secara utuh lah Pak ya. Kalau kita kan banyak ya teman-teman itu kan. Teman-teman itu punya karya bagus ya, tapi tidak bisa menjualnya. Teman-teman itu punya karya yang luar biasa tapi tidak tereksplor, tidak tidak bisa promosinya. Jadi benar-benar banyak sekali di daerah-daerah itu yang tidak bisa muncul gitu karena masalah yang tadi gitu. Tidak dibantu saya secara setuju maksimal. Mengenai masalah pendampingan ya. Jadi karena memang waktu saya sekolah di Amerika juga itu agak dikritik masalah bagaimana pemerintah melakukan pembinaan terhadap seni ya dan industri kreatif pada umumnya. Itu memang seperti hit and run. Jadi satu program 3 hari pindah kemana-mana sehingga tidak ada sebuah program pendampingan yang sampai 5 tahun. Kami melakukannya, tetapi karena dana terbatas tidak semua yang dilakukan itu dilanjutkan. Mbak Ibu Ketua kan pernah ikut ya yang di pertama, tapi setelah kami analisa dan kemampuan dana kami tidak banyak, jadi akhirnya dikurangi dan kami melihat ini udah oke. Jadi misalnya yang pendampingan di satu sanggar itu, ini udah oke. Ya, berkembang kan? Nah,
Tariang itu hasilnya berkembang. Nah, tapi ada satu yang kami dampingi terus, Animal Pop Komodo sampai pada digitalisasinya. Nanti Cing kita putar kita putar Animal Pop Komodo dan kemudian kita tampilkan beberapa digital streaming platform yang kemudian sudah dimonetize. Jadi monetisasinya dua. Pertama adalah setiap orang datang ke Pulau Rinca itu sekarang dalam 4 kali seminggu mereka main Animal Pop Komodo itu main dan dibayar 1.500.000 oleh travel agent pariwisata. Itu yang disebut direct primary market. Tetapi secondary marketnya sekarang kita udah taruh di mana, Bu? Di platform digital streaming platform Rangkai. Setiap orang nonton itu mereka akan dapat, mereka akan dapat ininya dan itu akan dihibahkan langsung ke mereka. Nah itu yang kita coba. Cuman memang masalahnya itu adalah dananya besar sehingga mungkin tahun depan ya 2025 kami mencoba untuk bekerja sama dengan Karisma Event Nusantara. Ini nggak apa-apa nih podcast hostnya jadi ngomong banyak. Tetapi ini informasi yang bagus. Kami akan bekerja sama dengan beberapa, bahkan mungkin bisa kerjasama dengan ASETI nantinya. Kami akan bekerja sama. Jadi tidak lagi dengan terlalu inkubasinya tidak dari nol. Tetapi sudah produk yang jadi, tinggal dipoles sedikit dan kemudian masuk digital. Karena sebaiknya untuk Kementerian Ekonomi Kreatif benar-benar kita fokus pada digitalisasi. Jadi tari pun digitalisasi sudah ada, udah pasti ada. Itu tarian-tariannya misalnya saya lupa, beberapa penari koreografer hebat kan mempunyai secondary market di YouTube kan. Itu mereka dapat AdSense kan, jutaan juga yang nonton ya enggak? Ya, yang produk-produk ini, produk-produk seni pertunjukan. Nah itu Bu Ketua mau menambahkan mengenai pendanaan yang kira-kira yang perlu untuk di ini ke depan? Saya pikir apa yang disampaikan oleh Sekjen saya itu memang sangat krusial ya Pak Amin. Memang penekanannya di situ gitu. Jadi bagaimana ini membuat satu pendanaan yang tidak hanya parsial gitu Pak, tapi betul-betul dari tahap inkubasinya, lalu pengembangannya, lalu nanti pemanfaatannya, lalu bagaimana promosinya, lalu bagaimana pemasarannya. Tapi itu tidak hanya dilakukan oleh kementerian ya, tapi bagaimana SDM ini juga punya kemampuan melakukan itu sendiri Pak. Jadi peningkatan capacity building buat mereka gitu. Sebenarnya waktu saya masih kuliah, masih di Jogja, masih kuliah, masih pakai sepeda, itu saya udah baca bagaimana Sardono, Mas Don, hormat Mas Don, itu udah bilang bahwa sesungguhnya seniman itu seorang entrepreneur. Jadi sebenarnya kemampuan kita itu bukan hanya pada artistik semata, tetapi kemampuan visi bisnis. Setuju nggak ini? Sangat setuju, sangat setuju. Sangat setuju ya. Sangat setuju. Sekarang saya bacakan aja biar kemudian data ini tidak hanya ada di Kementerian Ekonomi Kreatif, juga ada di kementerian, ada di mana? Ada di YouTube ini, bahwa setelah penjualan produk, pemasaran produk, pendanaan untuk ide baru, tempat yang cocok untuk usaha itu masih masalah di seni pertunjukan, komunikasi bisnis, terus kemudian personel berkualifikasi, ya itu tadi menyangkut masalah upgrading skill ya. Manajemen, pendirian badan hukum, halo, berapa persen kita, pemanfaatan kekayaan intelektual, berarti memang mesti melek dengan kekayaan intelektual. Benar kan? Ada yang mau komentari nggak masalah kekayaan intelektual ini? Nanti ya. Oke. Advokasi hukum, kalau memang terjadi ada dispute dan kemudian lainnya. Oke, kita fokus pada data dulu kayak. Nah ini data yang menarik nih untuk teman-teman dari ASETI untuk saya sampaikan ininya. Untuk seni pertunjukan kira-kira bisa guess nggak? Berapa persen kira-kira yang sudah memiliki kekayaan intelektual? Yang pasti
under 20% mungkin. Under ya. 20%. Let's pick the number. Maksudnya under 20%, 19% kan bisa. 18% bisa. Berapa? Kita tebak-tebakan. Mungkin antara 15 sampai 17%, Pak. 15 sampai 17%. 17%. Itu angka optimis. Angka ini? Saya 10%. 10%. Karena masih Agak optimis. Oke, data tahun 2020 menunjukkan bahwa untuk seni pertunjukan masih 6,64%. 6,6%. Jadi Anda tadi mengatakan di bawah 10% kan? Agak optimis itu. Jadi kesadaran kita untuk kekayaan intelektual itu udah. Itu data tahun berapa, Pak? Data tahun 2020. Tetapi minimal let's say misalnya kalau dia jalan berarti mungkin udah mendekati 10% gitu. Nah, contoh ini ada salah satu koreografer terkenal di Sulawesi Tengah, dia ikonik namanya almarhum Hasan Baswan, which is itu kita hormati di Sulawesi Tengah. Itu Yayasan Hasan Baswan sudah semua lagu dan tarinya itu sudah di kekayaan intelektual, sudah ada mempunyai dihakikan didaftarkan di kekayaan intelektual. Tetapi teman-teman juga perlu tahu bahwa ketika terdaftar di Haki, di Dirjen Kumham, sekarang Dirjen Hukum, itu tidak serta-merta kemudian sudah menghasilkan dana, uang. Tidak, itu salah. Itu dilakukan ketika terjadi dispute. Ada semacam masalah hukum. Gak apa-apa ya, gua ngomong gini supaya kemudian amal jariah ya enggak? Amal jariah. Supaya melek juga. Jadi tetap harus ada usaha-usaha untuk misalnya primary market dan secondary market. Misalnya dengan YouTube, misalnya dengan ini. Nanti tolong deh dilihat dulu beberapa buat teman-teman tari bisa lihat beberapa konten di channel YouTube Musik Itu Politik. Bahkan kekayaan intelektual itu sudah bisa menjadi agunan di bank. Dan itu sudah terjadi, Mbak. Tapi untuk seni pertunjukan udah belum. Belum. Yang terjadi itu film. Tetapi betul. Dimungkinkan untuk seni pertunjukan. Bagaimana caranya? Nonton konten IP financing di channel YouTube Musik Itu Politik. Gak bisa kita bicarakan di sini karena terlalu panjang. Karena masih banyak pertanyaan saya. Konten itu bagus banget tentang bagaimana sebuah serial Pet Shop Story, cerita tentang jatuh cintanya seorang pemilik pet shop dengan langganannya. Itu 6 episode. Episode pertama dengan nilai budget tertentu, itu IP-nya diagunkan dan mendapat pinjaman 50 juta. Itu sudah terjadi. Perkara apakah itu sebut IP financing atau bukan, itu biasanya memang biasa dalam ilmu sosial kan biasa perbedaan pendapat ya. Saya cuma mau ngasih tahu itu bahwa teman-teman, ekonomi kreatif kita, industri kreatif kita itu sudah maju sampai tahap itu. Jangan sampai seniman-seniman tari masih tidak mau belajar manajemen, tidak mau belajar industri, tidak mau belajar ekonomi kreatif. Karena zaman udah berubah, bener gak? Betul. Sekarang boleh saya tanya gak sih? Konsep industri kreatif, konsep ekonomi kreatif, setuju nggak teman-teman Aseti? Pak Ketua, Ibu Ketua dan Pak Sekjen? Sangat setuju, Pak, karena perkembangan zaman, perkembangan dunia sudah mengarah ke sana semuanya gitu. Kalau kita tidak setuju ya kita akan tertinggal terus. Silakan. Pak Sekjen gimana Pak Sekjen? Iya sangat setuju sekali lah Pak. Pastikan bagaimana dunia ini mulai terbuka kan. Kita tidak perlu lagi harus kemana-mana. Dengan menjual platform aja kita udah bisa monetize kan. Jadi kita bisa melihat karya-karya dari luar juga. Jadi ini sangat penting lah dunia ekonomi industri kreatif ini. Bagaimana kalau dia marahin sama orang-orang tua kita, terus kemudian atau teman-teman kita yang nggak boleh karya seni, nggak boleh nggak dijual, nggak bisa dijual, nggak ada harganya. Gimana? Enggak, itu kan juga ada beberapa kan yang memang
kan beberapa tradisi itu kan tidak harus stuck lah. Kita bagaimana tradisi itu tetap hidup kan, bagaimana dunia lain tahu kalau tradisi itu tidak tetap kita aja menggadang-gadang, jadi akhirnya kita gede di kandang sendiri ya. Buat apa gitu kan. Jadi industri kreatif itu kan membuka juga peluang untuk ke sana gitu. Bagaimana dunia internasional juga tahu tentang tradisi kita yang sangat kaya beragam sekali. Saya pikir Indonesia ini harus layak dijual dari situ, Pak. Seni dan budayanya, Pak. Jadi harus main ke itu, harus industri juga kreatif. Ikut di industri kreatif ya. Ya, karena dan kita kalau sudah harus belajar dengan bagaimana Broadway ya. Ya. Bagaimana Broadway. Ya. Setuju nih. Mereka setuju karena mereka generasi muda. Iya. Jadi musik itu politik, jadi tari itu politik, semuanya bisa harus dikawinkan, Pak ya. Jadi saya melihat kan ya politik itu kan terbagi-bagi ya. Jadi seni budaya menyatukan kembali, Pak. Jadi itu. Jadi musik itu politik itu sebenarnya gini. Itu disertasi saya ingin melihat bagaimana sesungguhnya politik itu, ideologi politik sebuah rezim pengusaha itu berpengaruh pada karya seni. Ya. Percaya nggak? Percaya. Nah, gua buktikan. Nah, misalnya di tempat gua di Palu, di Kakula. Kakula itu adalah sebuah kayak Talempung Dudua kalau di Padang, Kromong kalau di sini, kalau di tempat gua Kakula. Waktu di zaman Belanda dia nggak diperdulikan sama Belanda karena nggak masuk politik etis Belanda. Politik etis Belanda kan paduan suara, musik bambu kalau di Indonesia Timur. Zaman Orde Lama dia digunakan sebagai alat untuk menyuarakan suara mengiringi tari-tari revolusi. Kan zaman Orde Lama kan suka tari-tarian revolusi ya. Zaman Orde Baru mengikuti estetika Istana Jawa. Karena zaman dulu kan Adiluhung. Zaman reformasi, which is itu gue salah satu pelakunya, udah mulai cuannya mana nih? Cuannya mana nih? Kita bikin ini loh, Pak, bikin album, bikin album. Dulu waktu zamannya gue dulu masih CD. Terus sekarang udah masukin di YouTube. Cuman kan zaman udah berubah. Jadi nunggu. Tapi ya udah monetize juga sih, udah monetize. Ya itu gue pengen cerita itu, musik itu politik itu. Jadi apakah kemudian teman-teman tari juga merasa bahwa ideologi politik saat ini pemerintah sebenarnya sudah mau mendorong industri kreatif atau ekonomi kreatif menjadi ideologi baru. Nah, mau nggak kira-kira teman-teman tari beradaptasi dengan itu? Harus mau. Harus mau, Pak. Karena perkembangannya. Bukan gue yang bilang loh. Ini. Karena perkembangannya ketua Seti yang ngomong. Perkembangannya sudah mengarah ke sana, Pak, gitu. Jadi memang ada ruang-ruang yang karya itu bisa dikembangkan, bisa dimanfaatkan, gitu kan. Nah, saya pikir ya platform itu harus kita sepakatin gitu. Tinggal nanti pemilahannya aja, Pak, di mana gitu. Pemilihannya maksudnya? Pemilahan, Pak. Jadi kalau yang kaitannya memang dengan tradisi-tradisi yang mungkin pengembangannya menjadi sulit, mungkin kita bisa atasi itu atau bisa dibuat lah. Seniman-seniman kita kan hebat ya. Iya, bagaimana? bisa di ini ya. Seniman-seniman agar kita, melek dengan di industri kreatif. Betul. Iya, oke. Gitu. Oke. Ini saya baca data lagi. Asik kan kita ngobrol pakai data ya. Seni pertunjukan kita ini Pak Sekretaris. Seni pertunjukan kita rata-rata seniman kita termasuk anak gue tuh etnomusikolog lulusan IKJ S1. Gue udah larang dia masuk etnomusikologi. Biar ayahnya saja yang merasakan. Itu berat, biar aku saja. Tapi ternyata dia tidak. Ya namanya juga darah. Ya. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa upah atau honor atau pendapatan para pelaku seni pertunjukan itu sekitar 2,62 juta per bulan. Data tahun 2,62 juta per bulan itu data tahun 2020. Let's say 2024 dia meningkat 2.750 atau 3 juta. Ini menunjukkan, ini membuat pelaku-pelaku seni pertunjukan kita itu mempunyai side job. Yeah. Jadi tidak bisa murni
menjadi pelaku pertunjukan. Jadi punya side job. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, apa yang dilakukan ASETI kemarin dengan adanya okupasi dan adanya standar kompetensi yang kita ini kan ya Pak ya, kita kerjakan dengan teman-teman seniman ini kan sebenarnya ke arah sana Pak. Bagaimana sih mereka punya nilai yang lebih gitu untuk standar kompetensi itu. Jadi ada nilai-nilai nanti yang berapa grade mereka untuk misalnya tahap koreografer itu berapa sih gajinya apa. Itu yang kita susun kemarin ya Pak ya. Oh, udah disusun? Udah kita udah apa ini namanya? kan ada leveling Pak ya Pak. Oh, leveling. Ada leveling KKNI itu masuk dalam KKNI nanti. Oh, KKNI. Ya, KKNI saya pikir juga kerangka kerja kualifikasi nasional. Kementerian mana yang bikin? Itu dengan BNSP, di BNSP dan Kemenaker nanti, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu di kementerian mana? Di bawah Kemenaker Pak, nanti kerjasamanya dengan Kemenaker. Jadi bagaimana mereka punya standar yang itu gitu. Jadi mungkin seniman itu berapa sih dari lewat penciptaan kah di sebagai pelaku berapa nilai ininya gitu. Itu udah ada levelingnya. Kita lagi kerjakan itu. Mesti diperjuangkan karena banyak juga teman-teman yang tidak mau Pak. Jadi bagaimana ASETI ini kan sebenarnya apa yang saya lakukan dengan dengan ketua ASETI ini sebenarnya kan ini untuk masa depan, untuk 5 tahun 10 tahun ke depan, bukan buat kita. Mungkin ada teman-teman yang tidak mau ini kan mungkin mereka udah established ya, mungkin udah mapan gitu ya, mungkin tidak penting buat mereka. Tapi buat saya juga, saya sebagai koreografer juga tidak penting juga. Tapi ini kan buat seniman, buat masa depan, buat anak-anak cucu ke depan gitu, buat generasi. Jadi perlu untuk mengetahui, hanya bukan di luar teks itu sendiri ya, di luar persoalan tari menari, tetapi kemudian juga perlu untuk mengetahui hal-hal yang lain untuk ekosistem tari. Ya. Saya kira ini jadi ujung pembicaraan kita hari ini. Tetapi sebelum tutup, last word dari Ibu Ketua, kata terakhir dari Ibu Ketua, dan mungkin salam buat teman-teman ASETI di seluruh Indonesia agar nonton YouTube ini. Teman-teman, bagi masyarakat tari, baik itu pelaku maupun pencinta tari, mari buka channel YouTube Musik Itu Politik, Baku Dapa, dan juga seperti sebuah lagu dari Pak Wamen ya, Pak Giring itu yang bercerita tentang menarilah dan terus tertawa kala dunia tak seindah surga, bahwa menari akan membawa kita menuju ke surga. Terima kasih. Salam ASETI, Aset Indonesia. Oke. Ibu Sekjen, Pak Sekjen ada last word? Tidak, saya cukup bahwa apapun yang kita perjuangkan di ASETI ini sebenarnya untuk seniman tari ya, bukan untuk kita sekarang tapi untuk generasi ke depan. Gitu ke depan ya. Oke, itu aja Pak. Amin dari saya. Salam ASETI. Oke, salam. Kita tutup dengan salam ASETI nanti. Tetapi saya akan conclude, jadi semacam kata penutup dari bincang-bincang kita ini. Sepertinya kita sepakat bahwa persoalan tari bukan hanya persoalan substansi tari itu sendiri atau teks tari itu, tetapi kemudian konteks tari itu yang berhubungan dengan ekosistem ekonomi kreatif. Di situ ada distribusi, di situ ada konsumsi, di situ ada pelatihan, di situ ada pemasaran, di situ ada distribusi, ada konsumsi, setuju ya? Promosi. Dengan promosi dan kemudian manajemen, bisnis gitu, bisnis. Dan untuk itu, karena tadi anti mancing sih pakai pakai lagunya Giring. Mas Giring tadi semalam ketemu di Indonesia Music Awards. Mimpi adalah kunci. Jadi marilah kita bermimpi dan kita tutup dengan salam ASETI gimana? Salam ASETI. Oke. Aset Indonesia. Oke, sama-sama ya. Ulang ya. Salam ASETI. Aset Indonesia. Ibu Ketua yang pimpin. Ya. 1 2 3. Salam ASETI, Aset Indonesia.